Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, kekuatan yang kita miliki sekarang sehingga kita bisa beraktivitas dan hari ini bisa bersama-sama untuk menuntut ilmu. Kewajiban kita belajar, dan belajar. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya berharap semoga Allah memberikan syafaatul udma fi yaumil qiyamah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi umatnya. Dalam segala lini kehidupan, beliau adalah sosok yang sangat layak dijadikan sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya wallahu a'lam, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Saudara-saudara,
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok manusia yang sabar ketika mendapati ujian dan cobaan. Sosok yang santun ketika berinteraksi dengan tetangga, dengan teman. Sosok yang hormat kepada yang lebih tua dan penyayang kepada yang lebih muda. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada 3 akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat. Inilah yang pernah diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, suatu hari aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang tanganku seraya bersabda, wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat? Iya, kata Uqbah. Tentu mau, jawabku. Beliau bersabda, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka. Kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu. Yang kedua. Dan yang ketiga, kamu memaafkan orang yang mendolimimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 3 akhlak paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat. Akhlak yang pertama adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Indikator orang yang memutus hubungan persaudaraan adalah berpaling muka ketika bertemu, bermuka masam, tidak respon ketika disapa atau dihubungi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin baik adalah suatu yang normatif. Namun jika kita menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, maka itu merupakan akhlak yang paling utama. Perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita melapangkan dada dan berusaha dengan ikhlas untuk mengawali silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kedua adalah kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu, atau memberi sesuatu kepada orang yang kikir, bakhil atau kikir. Bakhil atau kikir adalah akhlak tercela yang merusak kehidupan manusia.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan ada 3 perkara yang dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu kekikiran, hawa nafsu yang diikuti, dan kagum pada diri sendiri. Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang ketiga adalah kamu memaafkan orang yang mendolimimu. Dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang keluar dari garis kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Perbuatan dolim dilarang, bahkan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mencela dan melarang perbuatan zalim. Allah Ta'ala berfirman, ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Hud ayat 18. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat melakukan 3 akhlak mulia tersebut, sehingga menjadi orang-orang yang bermartabat di tengah masyarakat dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada semua yang mendengarkan apabila kata-kata dari saya tidak berkenan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.